Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ramdhani Syafitriani. Pada kali ini saya akan membawakan topik tentang pentingnya menjaga kesehatan diri di era perkuliahan. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan diri ini, kalian pernah nggak sih berpikir bahwa investasi yang paling baik itu ya kesehatan diri kita? Pernah nggak sih kalian mikir gitu? Nah, maka dari itu pada topik kali ini saya akan memberitahu nih, menjelaskan sedikit bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan diri kita di era perkuliahan kita yang sangat amatlah berat. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita juga harus tahu apa sih kesehatan diri itu. Saya akan jelaskan bahwasanya kesehatan diri itu, teman-teman, adalah suatu cara seseorang untuk menjaga tubuh mereka dari segala penyakit. Bukan hanya sekedar penyakit, tapi menjaga kesehatan pikiran mereka, menjaga kesehatan fisik mereka, menjaga kesehatan mental, maupun menjaga kesehatan sosial mereka. Dan ini mereka lakukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik dan produktif. Selanjutnya, kita akan bahas sedikit mengapa sih menjaga kesehatan diri ini penting. Kalau ditanya alasan kenapa kita harus menjaga kesehatan diri penting, ya karena itu pasti banyak banget alasan yang bisa kita dapat. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya membahas 3 poin. Kenapa saya hanya membahas 3 poin saja? Karena kita akan mempersingkat waktu presentasi kita. Jadi poin-poin tersebut yang sudah saya ambil yaitu yang poin pertama. Poin pertama itu kita untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Maksudnya gimana sih kok bisa menjaga kesehatan? Bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, di saat kita menjaga kesehatan diri kita nih, ya otomatis sistem kekebalan tubuh kita akan meningkat. Imunitas kita akan tinggi, fisik kita akan lebih kuat. Jadi sehingga di saat ada banyak tugas kuliah, walaupun kita dibantai tugas kuliah, otomatis kita nggak akan cepat lelah atau cepat sakit karena sistem kekebalan tubuh kita tuh udah bagus. Kok bisa sistem kekebalan tubuh kita udah bagus? Ya karena kita bisa ngejaga diri kita bisa jaga kesehatan diri kita. Maka dari itu sangat penting. Untuk poin 1 aja udah penting, guys. Kita dengan menjaga kebersihan diri itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, di poin kedua itu ada untuk meningkatkan kesehatan mental. Nah, ini penting banget buat anak-anak kuliah, karena anak kuliah kalau misalnya nggak yang gampang sakit, ya kadang ada seseorang yang kesehatan mentalnya tuh terganggu. Jadi buat kalian, ya kalian jagalah kebersihan diri kalian agar kesehatan mental kalian tuh agak meningkat sedikit lah. Jadi kalian tetap baik-baik aja mentalnya. Istilahnya ya, kalau kesehatan diri kalian bagus, kesehatan mental kalian juga akan lebih bagus. Karena sejatinya kesehatan mental itu berasal dari seseorang yang bahagia hidupnya, bagus kesehatannya, dan bahagia lingkungannya. Terus kita akan lanjut ke poin terakhir. Poin terakhir yaitu untuk membentuk kebiasaan hidup teratur. Nah, ini maksudnya tuh gimana? Misalnya kalian menjaga kebersihan diri kalian nih, sering menjaga kebersihan diri kalian. Nah, dengan kita kasih contoh simpel, kalian tuh sering mencuci tangan. Di saat kalian sering cuci tangan karena udah kebiasaan, ya otomatis itu akan jadi kebiasaan seterusnya. Misal kalian di tempat ini habis pegang kotoran, ya otomatis kalian cuci tangan lagi. Terus ini cuci tangan lagi. Nah, itu justru itu menjadi hal yang positif buat hidup kalian. Makanya itu disebut bisa membuat kebiasaan hidup kalian menjadi teratur.
dan hidup lingkungan kalian akan menjadi lebih positif dan akan lebih bahagia pastinya. Nah selanjutnya, kita masuk ke materi intinya. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan diri? Di sini pastinya cara menjaga kesehatan diri itu ada banyak banget lingkupnya. Tapi saya akan menjelaskan hanya 5 poin saja dari yang menurut saya penting banget untuk anak-anak kuliah pada saat ini. Nah, yang pertama yaitu kita harus memprioritaskan waktu tidur kita yang cukup. Menurut pakar ahli kesehatan, kita idealnya tidur itu sekitar 7-8 jam. Kalau kurang dari itu ya artinya kalian kurang tidur. Nah ini buat teman-teman, saya tahu banget kalau misalnya tugas kalian tuh banyak banget sampai ya pasti ada yang nggak tidur atau bahkan tidur cuma 2 jam, 3 jam dalam sehari. Saya mohon banget tolong itu agak sedikit dikurangin karena itu nggak bagus buat tubuh kalian. Apabila kalian sering begadang, entah walaupun kalian begadang karena tugas atau apapun dan segala macam, itu tetap nggak baik buat kesehatan kalian karena itu mampu memicu fungsi otak kalian sendiri. Di saat kalian begadang pasti otak kalian tuh akan lambat untuk merespon. Misal kalian malam ini begadang nih, gak tidur, besok pagi kuliah, terus tiba-tiba ada temen yang nanya, kalian pasti akan merespon gini, dan itu akan berulang kali karena otak kalian itu akan lambat untuk merespon karena kurang beristirahat pada malam harinya. Nah kita lanjut ke poin kedua, yaitu kalian harus meminum air putih yang cukup untuk menjaga kesehatan diri kalian. Kenapa? Karena di saat kita itu perlu air putih. Dalam sehari kita butuh 8 gelas air putih untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu tuh untuk menjaga fungsi otak kita agar lebih stabil. Dan khasiat air putih juga bukan cuma menjaga fungsi otak, itu pasti banyak banget. Nah, tapi bukan berarti dengan kita minum air putih ini kita dilarang untuk mengkonsumsi minuman manis atau kopi. Itu bukan berarti begitu, tapi hanya saja kalian hanya disuruh untuk mengurangi itu. Misal nih, kalian mengkonsumsi minuman manis secara berturut-turut atau ya keseringan lah mengkonsumsi itu, kalian pasti akan mendapatkan efeknya. Misal kalau kita mengkonsumsi minuman manis berturut-turut, ya otomatis kalian akan bisa jadi kalian diabetes atau apa dan segala macamnya. Nah kalau kalian minum kopi secara berturut-turut, itu juga sangat berbahaya bagi diri kalian. Ini buat teman-temanku, kalian pasti anak kuliahan, kalau lagi nugas malam begadang itu pasti ngopi. Selain kopi ini menyebabkan insomnia, kopi ini sangat berbahaya buat tulang kalian sendiri karena efek samping dari minum kopi yang berlebihan itu tuh ngebuat kalsium kalian tuh jadi rendah, kayak mengurangi kalsium kalian yang paling penting dalam tubuh kalian. Jadi istilahnya itu tuh bisa membuat pengkeroposan pada tulang-tulang kalian itu, yang biasa disebut dalam medis itu osteoporosis, pengkeroposan tulang. Nah jadi buat kalian yang gak mau tulangnya keropos cepat di usia muda, ya konsumsi kopi yang secukupnya. Lebih baik juga kalian mengkonsumsi air putih sebanyak-banyaknya, karena itu justru air putih lebih bagus buat tubuh kita. Terus kita lanjut ke poin ketiga. Nah poin ketiga ini mengelola stres dengan baik. Ini sama halnya dengan tadi tentang kesehatan mental, menjaga kesehatan mental. Guys, stres itu hal yang wajar kok, tapi bukan berarti dengan stres kalian itu harus berlarut-larut dalam itu.
Karena stres itu bukan untuk jadiin alasan sebagai kita kayak malas inilah itulah karena alasannya aku stres. Jangan guys, apabila kalian stres nih atau kalian udah pusing tugas ya, kalian bisa meluangkan waktu sedikit untuk mengerjakan hal-hal yang positif. Contohnya untuk mengerjakan hobi-hobi kalian, hobi yang kalian suka, atau masak. Ini buat cewek-cewek nih pasti kalau udah pusing masak, itu seru banget. Terus kalau misalnya kalian nggak mempan nih gitu, kalian bisa cerita sama teman-teman kalian guys. Kalau misalnya kalian sungkan untuk cerita ke teman-teman, kalian bisa chatan sama GPT atau AI, karena respon AI itu sangat bagus. Kalian pasti akan merasa senang kalau misalnya chatan sama GPT, karena respon mereka tuh bagus banget. Nah teman-teman, intinya kalau misalnya kalian stres, tolong jangan di bawah berlarut-larut lah, karena kesehatan kalian itu pasti bakal keganggu banget kalau misalnya kalian stres. Ingat teman-teman, yang buat kesehatan diri kita itu menurun drastis itu dari pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kalian udah nggak bagus, udah kesana kemari, otomatis kesehatan kalian pasti akan keganggu banget. Terus kita lanjut ke poin keempat. Poin keempat ini menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini nggak perlu dijelasin panjang lebar ya, karena pasti di SD, SMP ataupun SMA pasti kita diajarkan gimana sih cara kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Ya poin pentingnya intinya kita tuh ya mencuci tangan, itu termasuk menjaga kebersihan diri. Terus membersihkan kamar, membersihkan lingkungan belajar kita, itu termasuk menjaga kesehatan diri kita juga. Walaupun yang kita bersihkan kamar kita, misalnya kita membersihkan kamar kita, ya itu buat kesehatan kita sendiri, untuk kebersihan kita sendiri itu teman-teman, intinya gitu. Terus di poin terakhir, nah ini sebenarnya poin untuk kesemuanya sih, kita harus konsistensi dan realistis. Kita tuh misal kamu mau ngerjain sesuatu hal, tapi hal yang kamu kerjain tuh ada kayak di 4 itu, kayak langkah-langkah keempat, dan kan ngerjain semuanya sekalian di hari yang sama, itu otomatis aku percaya pasti dalam seminggu kalian bakal kayak ya udah deh gitu. Pasti itu nggak mungkin enggak. Jadi intinya kunci konsistensi itu mulai dari yang paling kecil dan disiplin mengerjakan hal tersebut. Ini misalnya aku mau mulai menjaga kesehatan diriku dengan cara yang paling kecil, yaitu minum air putih yang cukup. Nah misalnya aku udah minum air putih yang cukup nih, udah rutin minum air putih yang cukup selama 8 gelas per hari selama sebulan, otomatis itu akan terus jadi teratur, konsisten, otomatis. Kayak kalau misalnya kita lupa minum air putih atau kurang segelas aja, pasti kita akan kepikiran kayak oh iya aku belum minum, oh iya. Itu yang dinamakan dengan disiplin. Nah apabila udah teratur, udah konsisten nih yang minum air putih, kalian baru naik ke tingkat level yang selanjutnya. Misal kalian mau lanjut mendisiplinkan yang memprioritaskan tidur yang cukup atau apa segala macam, ya terserah. Intinya kalian harus disiplin lah, gitu. Nah tuh guys, caranya gimana sih kita menjaga kesehatan diri kita sendiri. Nah cuman sebelum saya mengakhiri materi ini, saya ada kutipan sedikit dari seseorang itu mengatakan bahwa janganlah kamu menunggu sakit untuk memperhatikan kesehatanmu, karena sesungguhnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sekian presentasi dari saya.
Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.